reputasi para ulama dan menjadi perilaku ini menapa sebagai umul kitab menapa Al-Fatihah. Sampai saking agungnya Fatihah itu mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa Fatihahnya. Dan kata hadis yang menerangkan kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bitanzil Quran atau bikumbil Quran. Dan itu kalian Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem ini rumana ya. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafaz-lafaz yang jadi pakem pun jadi apa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kanging dia hamid kanging guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Ini kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan zaman. Ini kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya. Sebab ini lewat ngaji ini kalau baleni malih ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat. Intinya kanjeng Nabi nah hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana abudu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta. Okay. Perlu kalau aturakan tentang mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahirabbil alamin bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam, satu kata pakem dalam Islam bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena latar usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Hingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi paham dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung. Sampai ngintikan fa'idha qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hamidah muji ini sapa napa? Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik.
Ini penting kalau aturakan sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba itu harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah mboten nanti istighfar. Kalau nu termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Dia tahu dia sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ini menjadi apa? Pakem. Mboten hamidullah tapi alhamdulillah amun salah paham nggih. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane apa? Insa. Hamid itu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama muji tenan muji nganti sepi. Jika Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling sepira, paling Yusuf. Aduh raja tidak no. Nah, umpama hormat nanti apa? Sepir. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah subhanallah. Walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tubuh saya muji Allah. Umpama ke muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan, itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, gue wong liya. Atau kue menghormati Sultan, orang menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Ya. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini banyak. Apa contohnya diganti SBY itu kalah. Prabowo. Kalau balen ini bersama ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti apa usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balen ini. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya menundang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis Gusti. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji aku. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ya, ilmu lughat kados balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwa? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Nah, misalnya aku di duit 1 juta, terus aku muji pangeran, berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Ada di caleg DPR Bantul, berarti pangeran tarifnya mau terima apa? Aku mau muji. Tapi bisa kalau dipakemkan itu tadi misalnya teman mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah bismillah. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah bismillah. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi lah ijazah. Mereka wiridan dari Gus Nane itu cek ono anania ya, ini sekolah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Yeah. Karena kita muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, dalan lagi radio napa? Rezeki.
Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna. Jadi yang dimaksud wa ma qadaruhu haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun tertat hadis tadi Nabi Hamidullah atau sabtu. Bukan nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem niku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi sepura nang swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau nak bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata tentang cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Bisa malaikat yang pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh kau lagu dengan neraka dimuji terus. Ya menurut Gusti kula nggih jaga. Oh, neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak baik pangeran. Kowe tak lebon neraka dimuji aku lho napa hubungane neraka mek kula. Hubungane kula bejinan nggih muji ya kula neraka nggih mboten enten apa. Kalau lah perasaan yang ngoten, saya sebagai orang alim perasaan Tuhan. Bahwa malaikat Jibril ngadani aku min ahli nar. Bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-ahad. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takut. Lalu kalau menwirik nyembah aku, memuji aku, mungkin nen rokok. Oh, tidak mana? Diterang pengiran. Apa hubungannya? Mesti kalau nen rokok nggak muji. Ada hubungan. Nah, jenis kau loh yang terpuji apa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam khobar kalam sudah dipakemkan, tidak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam futur. Ke makam apa? Futur. Nah makam futur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena futur. Wa iya kan. Kula namung nyembah jenengan, namung culun-culun teng jenengan. Mari perkara, wis kakak kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus napiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung yo. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Akhir nyuwun tulung bakat manusa mesti bu. Ora ada Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Orga gak nyuwun tulung iku mesti napa? Bulan. Oleh nafsi wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada. Ini gue eling-eling. Lalu kalau bolak-balik matur, kalau sering memiliki Ahad, Senin, Jumat.
Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten pulang. Kalau kok bolak-balik matur kulon berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji. Kulon ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kasus kulon ini misalnya ditekdir jengken kuat haji, ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kulo niku umpama kulo ra kaji, ambek kaji mulya kulo. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama, ya kita menjadi khairukum. Ya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin itu. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa? Ya bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Tapi kemudian orang selalu banyak kepentingan. Senang duit, nikmat jadi duit. Senang jabat, jadi nikmat jadi jabatan. Senang wedoan, nikmat jadi wedoan. Paham ya? Senang pengaruh, nikmat ya orang yang nyucupi, orang yang gilo. Senang omongan didang-diding, mau enggak. Ya, macam-macam. Terus diterusakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangannya wong takwa itu mesti tok. Jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Nah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan yaitu tidak bisa syukur. Ya rungokno tenan. Mau kowe kaji ping 100 opo ae anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yaskir ala bala'i fallatu proban wal yakhruj min tahti ardi wa samari. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, wong tak entek akeh. Kon golek pangeran. Kok sama kon bumiku. Terus kok tidak rugen barang ditampung di krawal. Ancaman pada zina ndak se-ekstrem itu. Paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran ana istisna ilaman tabah. Walladzina yaquluna ma'allahi ilahan akhar wa la yaquluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasni. Sampai wa ma'al dalika yalqa asaman terus di doa ayatu dimaran terus sampai isih ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tabah. Pokoke hukume pangeran baku. Walain kafar tu mina ada sinopo. Tak satu orang isi tak orang ilaman tabah orang. Bang Jun, gue bersyukur di pertuangan ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok rasa cocok betul loh. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Semua di Quran gitu. Lain sakartum la azidan aku. Walain kafartum min adzabil azab. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Faliatu proban apa? Sila. Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dididik santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Wong aku berdewa ini saya syukur enggak. Kadang yang dalam dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berarti hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pangeran, bersyarat. Syukur apa?
bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pangeran harus pakem, ora oleh nopo bersyarat. Jika sekolah saat ini kalau kandani, anak kulo kelas di SD kulo laten. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa harus dilatih. Anak saya kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman, dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat surganya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak? Kalau ngerasa di surga bisa niki pas mulang, pas senang pengiran. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam wonten lau asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahalik min antar tatila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Lau po akhirat mbok parani. Saiki lah iku terus akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol sukses. Apa kowe saiki kuat napa sukses? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nomor ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari sukses. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok. Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun dan wah Gus Bah, saya ini Senawali, saya kena dinut, misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep ngane markai iki. Wong ora penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madun mesti makhluk pangeran tenan. Saya kita pusat ana koyo pangeran omongane penting. Bah. Lah kok pintu. Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Pulau ini ulama paling biasa-biasa momen. Masalah tauhid pulau ini pakem. Ini dari pulau gue ikutan wiridan seru CPD pulau masalah klasmen. Oh dia ini kakek pulau. Tak wiridan tapi pengiran juga pulau. Saya mulai ngaji ini kemarin jadi pulau ini buah pak. Nak wiridan pulau itu buah. Buah ya. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lalu ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali, ulama orang wali itu serapati ulama. Mergo kesaksiannya ulama disejajarno kesaksiannya malaikat bahkan kesaksiannya pangeran. Jadi sing disebut ning ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita mas-masan. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya opo. Lalu pangeran itu disel mertuanya. Oh alhamdulillah hukum pakem. Mereka buat kontrak no kompensasi apapun. Paham ya? Iya. Wong senengnya ngenteni ana sing kurma, susah ana sing leceh. Ala opo ki dadi wong Islam iki nganggep manusa pen. Soal apa yang makin dan pangeran ngomong uang api.
Soal sakit itu wong banyak pengiran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka ayyuminu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaroh fal yukrim doy. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayyuminu billahi wal yawmil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa efek contoh kegiatan bermati umum sendiri. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak itu sosial. Itu komunis ini, karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini billahi wal yawmil. Gue juga loh, aku mulang gue orang-orang gue mantune kiai, mereka perintah pengeran kok. Untuk kontrak saya dengan Allah masih wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai mulai bolak-balik bulan. Aku ulama sirah Nabi Muhammad itu Nabi. Kayak anut-anutan Nabi. Ketara nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkan ayyuminu billahi wal yawmil akhir. Fal yukrim syarahu. Fal yukrim doi. Fal yakul khairan awliya. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ayyuminu billahi wal yawmil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke wong bin Dihur. Tebar pesona biar punya daya tarik wah rogar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat bahkan kesaksiannya pengiran disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lapo. Sekarang juga dimulai terus. Gue rasa bayang no, wah gue makom dulu gak dur namanya gak ya kudune ngono dunya. Lan dari Nabi at-taqwa harunya, wa yusiru ila sadri salah satu mar. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa harunya dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Soalnya senengnya ngenteni di duit, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujuni ramah, ngenteni yo repot. Itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, keselan tuh. Pak weh, anak lo kesel. Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat dia ini orang yang janggal. Itu politiknya wes gerem. Gue biasa. Oh apa senengnya kok repot, kakean tak. Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersaat. Jadi kayak pangeran bagi partai politik dan ibadahnya kontrain apa bersaat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi gara-gara nggak ulang kasar balik sini. Makanya dia lewat ngaji ini, ya, Pak Doni ini menggaya urusan kalau pimpin ya. Kalau pimpin motor Fatihah yang 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu lawatnya. Umpama kowe ngamal yo ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat yo sangka Allah. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya malah ikut muk dolanan koyo dakon, ning donya koyo dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit yang nggih perasaan, misale wong kula letu dikek imangan wong nggih perasaan. Tapi sak-isane wong ngekek imanan mergo rek digan. Rupa-rupane nasi sing nasi ya Allah. Lah bu ekstrim no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau minjah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Tak koyo dakon.
Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dekne iso liwat ning bumi iki bumine pangeran. Bahkan dekne dhewe pangeran. Lho kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jeneng hijab tuh. Kok lu ndelok terus menteri ini terus. Kenal menteri. Itu well. Atas. Tuh kali. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat Allah. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, lam yaskuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana imiru billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana imiru billahi wal yaumil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Kira-kira ra darani jasa. Lonang-lonang dikakno. Kira-kira mbek pangeran ra dagem napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi nek kiai iki dari ikhlas tuane. Ibadah paling gampang napa? Lho umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Kula ora ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai iki. Kemarin nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa sampai santri. Jadi aku duwe duit gawe ana pondok kudu mulang gak dari. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat saking jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak patrono jenengan malah luwih gampang. Jadi repot tak pikir kula malah repot. Kabeh. Misalnya kula kepengin swarga, ndak ada ngajaro proposal barang itu swarga. Ndak ada repot. Menisan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Ndak ada nglibetno swarga barang ndak ada repot. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubuh iwadon ala amalin huwa muktihi ilaika. Am kaifatat tubul adra liman huwa muktihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, itu mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejani nyoba, kowe wis kan waras ta waras. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang hadiah kula. Mergo dagang iso seneng. Iso dagang tak kei duwe, bareng dene dagange mlaku malah yo. Iku gento napa gento. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa muftihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadihno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditun. Ora apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya juga. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki begal yo paling waras ta. Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane jare sing aran hikam itu sirrinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah. Misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kekno jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Kok kula-kula dihilangkan. Malah ada orang wiridan kok saya udah ada langsung lah awal-awal aku ada langsung karena kalau ada tuh amil tuh misalnya kan ada tuh berarti gue itu posisi dua ngamal rival paham ya terus Allah nih gini gue dia ya malam kok kondang bisa nggak dia pengiran Lah nek kesaksianmu wis ngono sing disebut syarikat wa annahu la ilaha illa huwa
wal malaikatu napa wa ulul mesti kok imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil mergo khadunlah. Kowe sapa kok nyekseni awak mesti ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngertakno mesti kok imam mesti adil mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Mulane kan Nabi nak muji la haula tak ngamek la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil gudange arah. Ora timo gudange ngamal, gudange nopo? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono kan roh nak diterang. Bulan-bulan Indonesia yang rutini. Mulane kan Nabi begitu muji sampai la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh pulau. Jenengan sekanten nganggep pulau tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya yang ngajar. Khairukum man ta'allamal Quran apa? Nak kaji itu tugas yang suka. Umroh itu tugasnya yang nopo. Jadi artinya ini loh. Nah aku apa sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai yang suka. Berkau ditetir kelar. Tapi nak anggap status sebagai ulama nak pas mulan, paham ya? Kira-kira derajat sebagai ulama suka keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama Al-Qur'an apa? Wala. Terus ini kita berdoa kalian Quran menggeni badan ini kalau maca surat Quran ini bareng nak kita Quran di maca nak sing boten nggih maos Fatihah badan niku mengke kula mungkin Fatihah ping 100 ya. Tapi gini wow, latih terus bahwa saat sampai misalnya sama naruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat Tuhan itu surat 16. Ya, 16 ketika ulama-ulama termasuk yang riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca teng Arab. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuhan. Tapi nasib surat Tuhan sial populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer gue bedak wong mati. Cara surat Tuhan Yasin. Cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane nyekak. Ora pe diamal utawa dadi akidah iki gue bedak napa? Mati. Ya kok ora bener ya akhirnya padha napa?